Baik, Assalamualaikum. Selamat siang, pagi, siang, sore, dan malam pada dosen pembimbing saya, Ibu Kia. Di sini saya akan mempresentasikan Ibu tentang kerja praktek yang telah saya lakukan pada perusahaan PT Telekomunikasi Seluler atau biasa kita kenal sebagai Telkomsel, di mana pada KP yang saya lakukan, saya melakukan proyek berupa otomasi pelaporan weekly report di Consumer Business Performance Management Department di PT Telkomsel. Sebelumnya latar belakang dari KP yang saya lakukan, di sini kerja praktik adalah mata kuliah yang wajib untuk menerapkan ilmu informatika. Dan di sini KP yang saya lakukan di PT Telkomsel, di tepatnya di Departemen Consumer Business Performance Management, di mana di sini perusahaan sesuai briefing yang saya terima membutuhkan sebuah alat untuk meningkatkan efisiensi analisis data dan juga otomasi proses bisnis. Di sini beberapa proyek utama yang saya kerjakan adalah alat konversi Excel ke PowerPoint yang gunanya adalah memudahkan penyajian data dalam format presentasi sehingga bisa memotong waktu persiapan untuk PPT. Yang kedua adalah generator analisis data deskriptif yang akan mengotomatisasi sebuah analisis data dari sebuah data mentah untuk Excel yang akan menghasilkan sebuah Excel yang cepat. Di sini peran penulis adalah sebagai developer untuk membangun sistem tersebut dan juga sebagai data analis untuk menghasilkan insight yang diberikan. Manfaat dari proyek yang dilakukan oleh penulis adalah meningkatkan strategi, meningkatkan efisiensi, mempercepat analisis, dan juga mendukung strategi bisnis berbasis data. Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana mengotomatisasi proses konversi data dari Excel ke PowerPoint untuk mendukung penyajian data yang lebih efisien sehingga mempercepat progres daily meeting di perusahaan Telkomsel. Yang kedua, bagaimana membangun sistem automasi untuk analisis data deskriptif yang mampu memberikan insight secara cepat dan akurat. Ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan Telkomsel melalui otomasi proses bisnis yang dilakukan oleh penulis. Kemudian tujuan dari penulis dari rumusan masalah tersebut adalah mengembangkan sebuah aplikasi atau script yang secara otomatis dapat mengubah data dari format Excel menjadi presentasi PowerPoint. Kemudian yang kedua, membangun sebuah sistem yang mengotomatisasi proses analisis data deskriptif untuk menghasilkan insight yang akurat. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan Telkomsel melalui otomasi proses bisnis yang dilakukan oleh penulis. Manfaat yang penulis harapkan adalah untuk perusahaan dapat efisiensi waktu dalam proses analisis dan pelaporan data dari proyek yang dilakukan. Kemudian juga perusahaan dapat mendapat dukungan dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa saya pribadi sebagai eh, mahasiswa magang mengharapkan dapat menerapkan bidang keilmuan saya di bidang informatika di pengalaman praktik dalam mengembangkan perangkat lunak dan juga menganalisis data secara profesional. Kemudian menerapkan dan meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis dan juga penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik, di sini saya melakukan kerja praktik selama 2 bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid, yaitu kombinasi secara antara onsite di kantor PT Telkomsel di TSO Jakarta Selatan, daerah Kuningan, kemudian work from home sesuai jadwal yang telah disepakati oleh mentor pembimbing saya di lapangan. Sebelum kita masuk ke hasil kerja yang saya lakukan, di sini tinjauan teori yang saya ambil untuk referensi di laporan KP saya, yaitu profil perusahaan dari Telkomsel sendiri, kemudian adalah proses otomasi dalam operasional bisnis yang menjadi tinjauan utama atau menjadi masalah utama dalam proses KP yang saya lakukan. Kemudian adalah analisis data deskriptif, salah satu tugas yang saya lakukan. Kemudian library Python yang saya gunakan dalam pengembangan proyek ini, di mana bahasa utama yang saya gunakan adalah Python dan library-nya. Dan yang terakhir adalah Microsoft Office Tool sebagai alat atau tools yang akan paling diolah dalam alat yang saya gunakan, yang saya kembangkan, dua alat yang saya kembangkan pada otomasi ini berfokus pada penggunaan Microsoft Office Tools yang lebih baik. Di sini program pemikiran yang saya lakukan, kerja praktik pada perusahaan PT Telkomsel mencakup dua proyek utama yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak analisis data untuk mendukung kebutuhan Departemen Consumer Business Performance Management. Mana proyek satu adalah konversi Excel ke PowerPoint yang mengotomatisasi pembuatan presentasi data Excel ke sebuah file PowerPoint, di mana ini mengintegrasikan elemen visual seperti tabel, grafik, ataupun diagram ke PowerPoint. Kemudian di sini nantinya pada proyek 2 atau generator analisis data deskriptif akan mengotomatisasi analisis data statistik dasar yang akan menyediakan ringkasan metrik. Untuk proyek kedua, nantinya diharapkan jika nantinya saya sudah
apa namanya, saat nantinya akan bekerja langsung ke Telkomsel, diharapkan saya dapat mengembangkan sebuah generator analis data yang lebih baik lagi. Waktu kegiatan yang saya lakukan, di sini saya selama totalnya adalah selama 11 minggu, di mana waktu pada minggu satu adalah onboarding dan juga briefing awal proyek, dan juga ada perancangan konversi atau proyek satu saya. Minggu kedua, tiga nanti yang implementasi dari proyek satu saya. Minggu keempat adalah finalisasi dari proyek satu saya, dan minggu kelima nantinya adalah presentasi final dengan GM Telkomsel dari bagian sales untuk proyek satu saya. Minggu keenam adalah perancangan untuk proyek kedua saya, untuk perancangan generator analisis data deskriptif, di mana di sini nanti minggu 7 9 akan dilanjutkan dengan implementasi dari proyek tersebut, dan pada minggu 10 akan implementasi dari kedua alat yang telah saya kembangkan. Terakhir pada minggu 11 adalah presentasi final sesi 2 dengan GM Telkomsel, dan juga nantinya adalah penutupan dari kegiatan magang yang saya lakukan. Baik, di sini untuk menunjukkan hasil kerja praktek saya akan langsung menunjukkan saja secara demo aplikasi yang telah saya buat. Baik, di sini dua proyek yang saya buat adalah satu analis Excel untuk apa namanya, untuk proyek aplikasi Excel untuk PPT untuk konverternya. Yang kedua adalah descriptive analysis. Pada Excel, di sini saya telah membuat sebuah aplikasi Excel-nya, executable-nya, yang di mana untuk UI-nya memang cukup apa namanya, cukup sederhana. Namun di sini yang dimungkinkan adalah untuk konfigurasi atau ibarat kata adalah untuk fungsionalitas dari aplikasi yang saya buat. Nah, di sini misalnya saya punya sebuah file Excel 346 Excel X yang saya perlihatkan. Di sini file yang diberikan ke saya sudah memiliki beberapa bentuk data. Saya di sini bisa lihat ada Indohome ST, ada Page Indihome SPT, Orbit, Indihome SC, dan Indihome ST. Manualnya seharusnya kita akan mengubah di sini, ini adalah bentuk data kecil karena sebenarnya data yang digunakan Telkomsel akan lebih banyak dari ini, bisa mungkin 100 hingga 200 slide sheet yang akan diolah. Nah, di sini guna dari aplikasi ini adalah untuk mempercepat bagaimana mengubah sebuah bentuk data yang dalam Excel seperti ini langsung dalam bentuk PPT dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ini sih cara kerjanya. Untuk PPT yang akan saya gunakan, di sini saya akan memasukkan file Excel saya dulu, yaitu di tempat nama Excel X sebagai contoh. Dan di sini dapat terlihat bahwa saya dapat melihat apa nama file Excel yang saya berikan dan juga sheet apa saja yang ada di file Excel tersebut. Kemudian nantinya saya akan memuat template PPT, di mana di sini template PPT-nya cukup banyak. Di sini saya contohnya adalah di sini sebuah template PPT yang sudah saya berikan saya berikan sheet-nya atau placeholder-nya. Jadi di sini cara kerja singkatnya adalah converter yang saya gunakan akan mengenerate data dari Excel tersebut ke placeholder dari PPT yang telah saya buat. Misalnya di sini saya ada placeholder di slide pertama, slide ketiga ada 3 placeholder, dan slide keempat ada 2 placeholder. Nah, di sini bagaimana cara saya mengetahui apakah placeholder ini ada atau tidak? Saya bisa langsung mulai template TPT saja. Di sini saya membuat template TPT-nya, misalnya presentasi gambar, tadi seperti yang saya telah perlihatkan. Mohon maaf kalau loading. Dan di sini terlihat ya, saya bisa tahu nih di slide berapa saya ada placeholder, dan terlihat tadi bahwa placeholder akan terdetek secara otomatis dan tidak perlu saya harus secara manual masukkan placeholdernya. Ini sangat berguna di mana nanti misalnya saat sebuah WM project atau weekly report perlu membutuhkan kurang lebih bisa 50 slide atau 40 slide yang berisi dari data Excel tersebut. Kemudian di sini saya akan masuk ke dua halaman. Ada halaman generator dan halaman konfigurasi. Generator adalah tadi halaman untuk kita memuat file Excel dan PPT-nya. Dan konfigurasi adalah halaman untuk kita memuat kira-kira konfigurasi file seperti apa yang kita inginkan untuk PPT kita. Nah, di sini kita bisa ada dua pilihan. Jika kita tidak punya generate template, kita akan dapat generate template config. Misalnya kita contohkan config contoh gitu ya. Config contoh. Nah, nanti saat kita buka nanti config contohnya itu bentuknya akan dalam bentuk file JSON. Ini adalah file yang paling mudah dapat dibaca oleh para orang non IT di Telkomsel. Kedepannya bisa diperbaiki, di mana ini bisa dibuat supaya nantinya file Excel ini, file config ini dalam bentuk UI yang lebih baik lagi. Namun karena kemarin fokus kami adalah pada fungsionalitas, sehingga belum terlalu memikirkan hal tersebut. Cuman di sini setidaknya sudah cukup lengkap ya, di mana kita bisa memastikan Excel name-nya, slide index-nya keberapa, misalnya kita mau halaman yang keberapa, kemudian placeholder yang keberapa, kemudian sheet name apa yang mau kita taruh di sana, dan range ini lebih ke kayak kira-kira kita mau uh, file mana yang ditaruh gitu pada sheet keberapa.
Di sini kita bisa tentukan atau kalau default itu akan menaruh semua file yang sekiranya ada pada sheet tersebut. Misalnya kalau sheet 1 gitu ya, ada sebuah data yang di range stringnya A1 sampai B16, maka akan langsung ditaruh di sana jika kita menaruh default gitu. Ini saya sudah siapkan sebuah config untuk di PPT saya. Di sini saya akan Excel name-nya 346XLX dan slide index-nya adalah demikian. Slide index 1 saya akan taruh ya, slide indium SPT, kemudian slide index 2 akan saya taruh file orbit, dan slide index 3 akan saya taruh file indium ST. Nah, ini kita akan coba langsung saja kita demokan. Jadi kita akan muat file config-nya. Di sini kita akan masukkan config.json. Ini udah masuk ke sini. Kita akan generator lagi. Kita akan simpan generate TPT. Kita misalnya akan jadikan ini misalnya hasil jadi KP misalnya gitu ya. Saya akan save nomornya sebagai ini untuk nama filenya. Dan dia akan secara otomatis langsung mengenerate TPT tersebut. Dan akan menaruh file sesuai dengan yang saya minta. Yes, kita yes langsung saja. Dan saat kita lihat di presentasi hasil jadi KP, kita langsung melihat bahwa di sini kita bisa langsung menaruh file yang memang kita taruh di sini. Dapat terlihat ya. Dan ini bentuk filenya bisa kita rapikan, bisa jadi karena saya belum rapikannya saja. Dan bentuk file ini juga bukan hanya bentuk sebuah gambar gitu ya, yang kita bisa kita edit. Bentuk filenya adalah sebuah objek. Jadi nanti yang di copy bukan sebuah gambar saja, tapi sebuah objek dari Excel tersebut. Sehingga kita bisa juga mengedit PPT tersebut on the spot di PPT-nya, walaupun sudah kita convert dari Excel tadi ke PPT. Jadi kita tidak perlu harus kembali ke PPT lagi, terus kembali ke Excel lagi, terus kita ngedit di Excel-nya tidak perlu. Kita bisa langsung mengedit di PPT-nya. Terus lihat ya, di sini bentuknya bukan sebuah gambar gitu ya, yang di copy pasang, copy paste biasa, tapi ada sebuah objek. Dan nanti objeknya akan kembali lagi ke bentuk semulanya yang sudah kita pasang di placeholder-nya. Seperti itu. Nah, pengembangannya lebih ke nanti kita membuat sebuah template yang rapi saja, dirapikan template-nya, disesuaikan dengan placeholder yang ada dan juga file yang ada. Nanti kita bisa menyesuaikan nih kira-kira, oh ternyata selama ini kan kita sudah punya template yang pakem gitu ya di Telkomsel gitu, dan mereka juga udah punya template file yang udah lebih pakem. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja kira-kira placeholder yang cepat dan nantinya setiap user atau setiap pekerja diharapkan untuk satu buat PPT hanya perlu menyelesaikan Excel saja, masuk ke alat yang saya buat ini, dan nantinya PPT akan langsung ke generate. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk proyek pertama saya. Jadi, Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, walaupun nanti perbaikannya tentu saja adalah UI-nya dan juga tentu saja adalah supaya inputnya lebih gampang gitu ya. Oke, sekarang saya masuk ke aplikasi kedua, yaitu descriptive analysis. Di mana descriptive analysisnya saya masih bentuk dalam sebuah script, namun saya sudah membuat tinkernya, tinkernya. Sini cara kerja aplikasinya secara singkat. Nantinya saya akan run dulu ya supaya uh, oke. Saya akan run dulu saja ininya supaya langsung terlihat saya di proyeknya. Saya akan run script ini. Oke, di sini saya punya CSV file ya. Di sini masih saya buat UI-nya sesimpel mungkin dulu. Yang penting bisa berjalan terlebih dahulu. Oke, oke berhasil. Saya keluar dulu dari yang ini. Oke, di sini saya misalnya hapus CSV file yang saya ingin apa adalah updated orbit Grapari cells, di mana saya akan review data terlebih dahulu. Datanya akan berbentuk demikian. Jadi ini adalah data sales dari Grapari yang misalnya ada kolom sales data, area, region, branch, Grapari, router type, router branch, CB, sales, RGB, revenue. Nah, di sini tentu saja data ini masih belum dapat diolah, belum dapat kita tahu gitu ya, trennya seperti apa atau apakah ada insight yang bisa kita ambil dari data tersebut. Nah, solusinya adalah di sini kita membuat sebuah script ini dibuat supaya kita bisa mengotomatisasi sebuah insert data dari file tersebut. Jadi caranya cukup mudah. Kita pertama siapkan dulu datanya ya. Kita siapkan dulu datanya, kemudian kita upload datanya saja langsung. Nah, di sini langsung akan dicek oleh apa namanya? Oleh alat yang saya buat. Dia akan apa ya? Dia akan langsung ngecek kira-kira data apa yang mau kita ambil. Di sini contohnya di sales. Kalau yang dilihat kan tadi datanya ada kolom sales juga gitu ya. Nah, kita mau lihat nih, kita mau apa dari sales ini? Misalnya kita mau ringkasan atau saran. Di sini saya akan pilih ringkasan. Saya akan pilih saran saja untuk dari sales. Maaf, saya akan pilih ringkasan untuk sales, gitu ya. Kemudian kita akan pilih ringkasan juga untuk revenue.
atau saran gitu ya untuk revenue, saran gitu ya. Kita oke. Nah, nanti analysis komplit. Jadi kita sudah menganalisis data save data tuh download berapa hari kita buka di sini ya, di download. Ini sebenarnya dilihat ya, dibuat di 307 sesuai dengan waktu. Saya cek langsung di datanya. Jadi datanya akan langsung ke generate seperti ini. Nah, kalau dilihat ya, di sini kita langsung mendapatkan ringkasan dari data tersebut yang sudah di generate, yang sudah disesuaikan dengan template yang diminta oleh mentor saya. Ini adalah template, bisa dibilang template pakem yang digunakan di Telkomsel, di mana terdiri atas di tiap wilayah gitu ya, Bali Nusra, South Jabodetabek, Eastern Jabodetabek, Jabar, dan lain-lain, apa jenis router yang paling tinggi, total size-nya berapa, kemudian MOM size-nya berapa, kemudian juga di bulan Agustus bisa juga, September bisa juga, dan juga diberikan ringkasan. Misalnya pada seat sales, total penjualan mencapai sekian, kenaikan tertinggi pada bulan MOM adalah 19%, bulan sebesar adalah 9%. Di mana ini menunjukkan bahwa script yang saya buat sudah bisa memberikan secara deskriptif gitu ya, analisis data. Kira-kira apa sih yang insight yang bisa kita ambil dari data yang sudah kita buat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke revenue juga ada seperti itu gitu ya. Dia ada sama juga, jadi apa namanya? Ada wilayahnya gitu, misalnya wilayah. Jadi data yang serandom tadi itu yang belum rapi kita rapikan menjadi data yang bisa kita ambil insight-nya. Kemudian juga ini total revenue yang diambil ya. Kalau tadi kan total sales ya. Ini kan sales nih. Kita sini ambil revenue buat yang di sini. Dan kita juga ada rekomendasinya. Misalnya untuk set revenue disarankan untuk fokus pada wilayah yang mengalami penurunan penjualan dan pendapatan. Strategi peningkatan dapat diambil dari wilayah dengan kenaikan MOM tertinggi yang mencapai berapa persen untuk penjualan dan 1035 untuk pendapatan atau revenue-nya. Jadi demikian. Jadi bisa dibilang script yang saya buat ini bisa memberikan secara otomatis sebuah insight ya, secara apa namanya insight generatif executive data analysis yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk tidak harus secara manual gitu ya mengolah data dulu dan memperlama proses pengerjaan. Pengembangan ini sangat-sangat luar biasa karena kedepannya memang mentor saya ingin supaya ini lebih dari ini gitu karena kan di sini bisa dibilang untuk deskripsi data analysis ini saya udah buat skripnya gitu ya, tapi di sini kalau misalnya mentor berharap saya mungkin bisa membuatnya hingga ya bisa generatif datanya gitu yang saya sudah jelaskan gimana memang itu membutuhkan waktu gitu ya. Tapi saya berharap nanti itu bisa dikembangkan juga karena tidak ternyata setelah saya mengerjakan proyek ini saya merasa bahwa ternyata itu sepertinya mungkin-mungkin saja gitu. Baik, kita kembali lagi ke presentasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah dua proyek utama dari yang saya lakukan telah berhasil diselesaikan, di mana saya lakukan versi asal saya setelah hasil dibuat yang bisa mengurangi waktu hingga 1 hingga 2 jam gitu ya. Kemudian juga saya berhasil membuat sebuah analisis data deskriptif yang menghasilkan insight yang sangat cepat dan akurat untuk mengambil keputusan sesuai dengan data yang saya berikan. Di sini, dengan misalnya proyek, penulis berhasil berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dan informasi di Telkomsel. Di sini juga penulis berhasil menerapkan ilmu informatika dan mengembangkan keterampilan teknis serta non-teknis yang telah dilakukan oleh penulis. Nah, saran dari penulis untuk proyek ini adalah karena keterbatasan waktu, request yang sangat penulis inginkan adalah sebenarnya seharusnya dua file tadi itu bisa dijadikan satu saja, sehingga jadi sebuah sistem terpadu yang bisa dia mengenerate file Excel ke PPT dan juga bisa mengenerate insight tersebut di PPT tersebut. Jadi PPT tersebut tidak hanya nantinya bisa kita konfigurasi untuk placeholder-nya, tapi juga konfigurasi untuk insight yang mau diberikan gitu. Nah, itu bisa diberikan nantinya jadinya saat kita upload file utama, itu upload file dari awal itu memang sudah sebuah file yang mentah. Jadi data mentah dimasukkan ke tool saya, langsung bisa menjadi sebuah PPT dengan insight yang lengkap gitu. Nah, itu tapi belum terrealisasi, karena emang di situ juga belum menjadi target mentor saya. Mentor saya menargetkan saya menyelesaikan tools tersebut dulu saja. Untuk integrasinya nanti bisa menyusul belakangan. Kemudian juga saya jika bisa mungkin memberikan fitur analisis prediktif ya, karena kan nanti analisis deskriptif ya. Nah, di sini saya mungkin bisa memberikan fitur analisis prediktif atau machine learning sehingga bisa lebih baik lagi secara analisis. Dan juga saya bisa mengembangkan sebuah antarmuka atau GUI yang lebih ramah pengguna. Saya juga harus memberikan pelatihan karena kan ini sebuah tools yang bisa digunakan di perusahaan gitu. Saya tentu membutuhkan sebuah modul atau pelatihan supaya nantinya semua karyawan bisa menggunakan secara optimal. Dan juga saya mungkin bisa membuat versi alat yang kompatibel dengan OS-OS lain. Kemudian saya bisa mementingkan performa alat. Dan terakhir saya akan menjelaskan dokumentasi dan penggunaan yang lengkap untuk alat yang saya gunakan gitu. Nah, kurang lebih ini adalah presentasi KP yang telah bisa saya lakukan.
Saya ucapkan terima kasih tentu saja kepada dosen pembimbing saya, Bu Gia yang sudah membimbing saya dan juga tentu saja Pak Buce Usanti Priatun sebagai pembimbing lapangan saya saat saya mengerjakan KP. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Untuk lebih lengkapnya, baik dari eh, kesimpulan dari presentasi yang saya lakukan, kemudian juga lampiran-lampiran kerja dan juga lampiran penilaian yang saya lakukan sudah tersedia juga di laporan KP. Jika dilihat di sini, seperti laporan KP ya, eh, laporan KP. Ini juga lihat penilaian magang gitu ya, yang saya dapat dari mentor saya. Mohon maaf, karena ini. Jadi lihat, saya mendapatkan nilai 94,2 yang dimana bisa dibilang cukup baik. Dan di sini saran dari penulis saya adalah saran dari pembimbing magang perusahaan administrasi magang mahasiswa menjadikan pengalaman yang saya dapatkan selama magang sebagai bekal untuk kedepannya memasuki dunia kerja dan terus meningkatkan kompetensi soft skill dan hard skill dan setia relevan dengan yang dibutuhkan industri di masa ini dan masa depan. Jadi nilai yang saya dapatkan itu ada 94,2 selama periode 2 bulan saya mengerjakan KP. Oke, mungkin sekian dari saya untuk presentasi KP yang telah saya lakukan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.